dah. Nih gini ngambilnya ya. Siap. Ya. Selamat. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara atau Siasat Syariah. Ini saya perkenalkan pemirsa di Indonesia. Alhamdulillah tepatnya semester ganjil ini 2022 bulan Oktober ya, tepatnya hari ini tanggal 4 Oktober. Ini mahasiswa IAIN, kami mahasiswa yang ini di IAIN Metro Fakultas Syariah kampus 2. Mereka ini saya beritahu mereka ini mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara atau yang kita sebut Siasat Syariah. Ya. Baik, nah sekarang alhamdulillah kita sudah bisa luring hampir 2 tahun mahasiswa seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia, itu belajar melalui dari sekarang kita offline atau luring. Baik, saya sebagai dosen, saya perkenalkan saya sebagai dosen, nama saya Dr. Azmi Sirajudin LC.M.Hum. Saya dosen senior dan saya juga sebagai satu tahun lalu saya sebagai mantan dari Kajur atau Ketua Jurusan Hukum Tata Negara. Sekarang saya sebagai Kapolri di HKI Pasca Sarjana IAIN Metro ya. Baik, saya pemirsa seluruh Indonesia, siapapun yang mengambil mata kuliah yang sedang kuliah di PTKIN ya, STAIN, STAIN, IAIN atau UIN, yang mengambil di Fakultas Syariah jurusannya Hukum Tata Negara atau Siasat Syariah, kalian harus memahami di sini perbedaan siasat syariah dan fikih siasat. Di sini kalau mahasiswa yang duduk di jurusan ATN tidak memahami perbedaan antara siasat syariah dan fikih siasat, fatal. Karena nanti ketika akan mengajukan proposal skripsi, ya, judulnya harus berkenaan dengan siasat syariah. Nah, di sini saya perkenalkan pemirsa, maskotnya mata kuliah mahasiswa yang duduk di jurusan ATN, maskot mata kuliahnya adalah ini fikih siasat. Ini maskotnya, ya, artinya pelajaran paling utama adalah fikih siasat. Maka kalau mahasiswa tidak memahami ya mata kuliah fikih siasat, ya, maka sulit bagi kalian nanti untuk meneliti. Nah, yang kedua, apa sih perbedaan antara siasat syariah dan fikih siasat? Ya, perhatikan pemirsa. Pertama, saya akan jelaskan satu kata demi kata. Siasatnya artinya bisa kita katakan strategi. Siasat itu artinya bisa kita artikan politis. Apa siasat Anda? Apa politik Anda? Bisa kita artikan artinya kepemimpinan. Ya, sementara syariah artinya yaitu Allah dan Rasul. Jadi syariah di sini adalah Allah dan Rasul. Rasulnya siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Fikih. Yang kedua, fikih apa? Artinya pemahaman. Siasat apa tadi? Pemahaman, strategi pemahaman, politik pemahaman, kepemimpinan,
pemahaman kebijakan. Ya, jadi tadi siasa saya jelaskan artinya bisa strategi, bisa politik, bisa kebijakan, bisa kepemimpinan ya. Nah, syariat tadi apa? Adalah Allah dan Rasul. Baik. Apa definisi siasa syariah? Mahasiswa harus memahami, bukan menghafal. Kalau kalian menghafal definisi siasa syariah dan fikih siasat, fatal. Sekarang mahasiswa hafal, begitu keluar dari pintu ini, karena hafal maka akan lupa. Maka metodenya adalah kalian harus memahami inti atau pokok siasa syariah dan pokok fikih siasat. Apa pokok dari siasa syariah? Pokok dari siasa syariah adalah ini tadi, Allah dan Rasul. Pokoknya, jadi kalau berbicara siasa syariah, inti atau pokoknya adalah di Allah dan Rasul. Sementara fikih siasa intinya ada di mana? Pokoknya ada di mana? Ada di mustahid. Mustahid. Coba disorot kamera. Ya. Nah, jadi kalau fikih siasa pokoknya ada di kata mustahid. Baik. Sekarang setiap mahasiswa bisa membuat definisi yang berbeda dengan saya, dengan dosen. Ini adik membuat itu. Coba Anda buat definisi siasa syariah. Definisi yang dibuat dia akan berbeda. Tetapi nilainya 100. Jadi definisi yang dibuat masing-masing mahasiswa, jumlah mahasiswanya 10, 20, 30, 100, 1000, itu mungkin definisinya sedikit berbeda. Ya, tetapi kok nilainya bisa 10 atau 100? Karena definisi yang dibuat oleh mereka ada di kata pokok Allah dan Rasul dan kata mustahil. Sekarang saya jelaskan apa definisi siasa syariah. Dengarkan, siasa syariah adalah seperangkat aturan. Ada kata kunci di awal kata, di awal narasi, seperangkat aturan. Siasa syariah adalah seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul. Berarti Allah apa? Al-Quran. Oh, kalau kita berbicara Allah adalah Al-Quran. Kalau berbicara Rasul adalah hadis. Hadis Nabi ini apa? Hadis Nabi ini ada 3 apa ya? Perbuatan, ya, fi'lun, perkataan, apa perkataan masyarakat, qaulun, lalu pernyataan. Jadi isi hadis Nabi itu 3, 1 perkataan, 2 perbuatan, 3 pernyataan. Ya, atau yang kita sebut hadis ini adalah sunnah. Sunnah Nabi berarti yang isinya 3 ini. Ya. Nah, sekali lagi saya akan jelaskan. Siasa syariah adalah seperangkat aturan-aturan baik yang dibuat oleh Allah dan Rasul untuk mengatur sebuah negara yang berdaulat berdasarkan siasa syariah. Sekali lagi, siasa syariah adalah seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul untuk mengatur sebuah negara berdaulat berdasarkan siasa syariah atau Al-Quran dan hadis sunnah Nabi. Mahasiswa bertanya, berarti kita harus mendirikan negara Islam di Indonesia? Bukan. Maka para pemirsa, perlu saya jelaskan, ya, bangsa Indonesia yang didengar channel ini, maka ketika ada seorang anak bangsa, ya, seorang anak bangsa di Indonesia ini mendirikan negara Islam Indonesia, itu salah. Negara Indonesia ini adalah negara atas hukum, ya.
Berarti hukum yang kita tegakkan, hukum yang ada di Republik Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sudah berdasarkan hukum Allah dan Rasul. Di mana buktinya negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum Allah dan Rasul? Pancasila. Pancasila ini isinya 5. Kelima sila ini adalah sudah memenuhi siasat syariah, sudah memenuhi Allah dan Rasul. Ya, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Allah dan Rasul ditempatkan di pertama. Yang kedua apa? Misi Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Allah dan Rasul. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Allah dan Rasul menyuruh hamba-hambanya untuk bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Sila kelima ini sudah memenuhi surat An-Nisa ayat 59. Sekali lagi mahasiswaku dan pemirsa seluruh Indonesia yang memperhatikan channel ini, ya, agar kalian tidak salah kaprah. Kalau ada orang yang ingin merubah negara Indonesia menjadi negara agama, menjadi negara khilafah, menjadi negara Islam, maaf ngomong, saya sebagai dosen yang paham di bidang hukum, enggak benar itu. Karena Allah sendiri sudah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam kebenaran. Indonesia ini didirikan oleh para pendirinya, terutama para pahlawan-pahlawan kita, ya, khususnya presiden dan wakil presiden kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, ya, ketika tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, maka para pendiri negara Republik Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Dasar 45 dan sudah mempunyai Pancasila. Pancasila dan UUD 45 sudah memenuhi syarat siasat syariah, sudah memenuhi syarat Allah dan Rasul. Maka wahai bangsa Indonesia, siapapun yang menonton channel ini, sadarlah kalian, janganlah Indonesia ini dikacau balaukan. Indonesia ini negara yang terhebat, negara besar, penduduknya mayoritas beragama Islam. Kita saling sayang dengan sesama suku, kita harus sayang dengan sesama agama. Tidak ada perbedaan agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Mereka saudara kita. Tidak ada permusuhan. Yang ada kita saling menolong. Tolonglah sesama bangsa, agama apapun dia, sayangi dia seperti saudaramu. Masalah kepercayaan atau akidah itu nanti serahkan kepada diri masing-masing. Kita hidup di muka bumi ini harus bersatu. Kita besarkan negara Republik Indonesia di bawah bendera apa? Di bawah bendera Pancasila dan UUD 45. Mengapa? Karena Pancasila dan UUD 45 sudah memenuhi syarat Allah dan Rasul. Kita kembali tadi ke sila keempat. Sila keempat pemirsa di Indonesia, ya, sila keempat sesuai dengan surat An-Nisa. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Pemirsa di Indonesia, apapun kalian, apa mahasiswa, apa dosen, apa pejabat, apa pengusaha, apa di bumi, dengarkan dari
ya, kampus IAIN Metro Lampung. Saya sebagai dosen hukum tata negara, saya perlu meluruskan bangsa ini biar tidak terpuruk. Kita jadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan prinsip atau pembukaan UUD 45 yang ketiga. Ya. Ayat ini tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri. Ulil amri dari kalian. Siapa ulil amri? Ulil amri itu orang yang mempunyai perkara, orang yang mengurusi perkara. Orang yang mengurusi perkara, orang yang mengurusi perkara itu disebut ulil amri. Ulil amri. Ulil amri, ulu artinya yang mempunyai, al-amr perkara. Siapa yang mempunyai yang mengurusi perkara? Yaitu satu adalah pihak eksekutif, ya, pemerintah. Yang kedua, pihak badan legislatif yang membuat undang-undang. Yang ketiga, pihak lembaga yudikatif yang mengadili perkara. Ini yang pertama, ulil amri. Ulil amri yang kedua adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Antara MUI sebagai ulil amri dan eksekutif, lembaga eksekutif, badan legislatif, badan yudikatif, mereka bersatu untuk mengurusi perkara-perkara rakyat berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila berdasarkan Allah dan Rasul. Jadi tidak perlu kita menggembar-gembar Indonesia akan mendirikan negara NII. Masya Allah. Berapa kali Indonesia ini akan dipecah belahkan oleh Kartosuryo, oleh macam-macam, terakhir oleh PKI tahun 65, 4865. Sekarang masih ribut lagi. Yang ini kemarin di Lampung banyak yang ditahan, terakhir, ya. Ini maaf saudara-saudaraku, sadarlah kalian. Allah tidak menyukai kita saling menumpahkan darah hanya karena ambisi ingin mendirikan negara. Indonesia ini menurut saya, maaf, pemirsa di Indonesia, saya kalau ditanya Pak Azmi, Indonesia ini bagaimana menurut Anda? Harga mati bagi saya ideologinya adalah Pancasila dan UUD 45. Saya ajarkan kepada mahasiswa saya sejak dulu, ideologi Indonesia adalah harga mati. Pancasila sebagai landasan filosofi, landasan berpikir kita. Sementara UUD 45 adalah landasan ideal kita, landasan real. Mari bangsa Indonesia kita bersatu, ya, agar negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jika ulil amri antara Trias Politika yang 3 badan saya sebutkan tadi, Trias Politika yaitu apa tadi? Badan legislatif, yudikatif, eksekutif, ya, dan Majelis Ulama Indonesia, mereka bersatu. Siapa definisinya? Seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh para mujtahid. Seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh para mujtahid. Para mujtahid itu membuat aturan-aturan, ya. Aturan-aturan yang dibuat itu adalah berdasarkan aturan Allah dan Rasul untuk mengatur sebuah negara berdaulat. Jadi para mujtahid itu membuat sebuah kompilasi, sebuah kodifikasi, ya, bagaimana cara mengatur
negara berdaulat berdasarkan Allah dan Rasul, maka para mustahid menghasilkan buku namanya fikih siasa. Fikih siasa ini adalah murni ciptaan para mustahid, sementara Al-Quran adalah ciptaan Allah dan hadis adalah ciptaan Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah. Maka para pemirsa, mata kuliah fikih siasa adalah mata kuliah masyhur bagi mahasiswa yang mengambil jurusan hukum tata negara siasa syar'iyyah. Ya, fikih siasa ini berisi bagaimana ya siasa dauliyahnya, bagaimana siasa maliyahnya, bagaimana siasa kharijiyahnya, bagaimana siasa dahiliyahnya, bagaimana siasa harbiyahnya, bagaimana mengatur keuangan negara, bagaimana cara membuat undang-undang, bagaimana cara mengatur administrasi negara, bagaimana cara mengatur keadaan dalam negeri, siasat ad-dakhiliyah, bagaimana mengatur hubungan internasional, siasat al-kharijiyah, bagaimana mengatur peperangan, siasat al-harbiyah. Nah, semua ini oleh ulama ditulis, lalu dikompilasikan, lalu dikodifikasikan menjadi buku namanya fikih siasa. Saya rasa itu saja pemirsa. Ini perlu untuk pencerahan khususnya, maaf pemirsa di Indonesia. Konten ini baru saya lakukan tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2022 hari Selasa di kampus 2 YIN Metro. Sebenarnya saya akan sorot mata kuliah ini sejak 2 tahun yang lalu. Mungkin Allah belum mengizinkan. Mata kuliah ini saya letakkan di YouTube pribadi saya. Bermaksud adalah agar memberikan pemahaman khususnya kepada mahasiswa. Kepada mahasiswa bahwasanya dengan adanya jurusan baru yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan peluang kepada Kemenak untuk mendirikan hukum tata negara atau siasa syariah agar mahasiswa yang telah menjadi pemimpin bangsa ya memberikan pencerahan kepada anak bangsa yang tidak paham tentang apa itu namanya Pancasila, apa itu namanya UUD 45. Pancasila dan UUD 45 itu adalah siasa syariah. Siasa syariah itu adalah Allah dan Rasul. Jadi tidak perlu kita ribut-ribut untuk merubah negara Republik Indonesia ke hal-hal yang berbau Islami. Tidak perlu. Pancasila UUD 45 sudah 100% adalah Allah dan Rasul. Mengapa Allah dan Rasul? Allah dan Rasul tidak membedakan agama apapun. Lakum dinukum waliyadin. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.